Setelah itu dari sisa uang tile itu kita pergunakan untuk berani ngambil kontrakan ruko. Jadi saat itu pemilik ruko saya telepon, namanya Pak Gono dan Bu Wati, bisa nggak saya bayar 800.000 dulu karena sisa uang saya tinggal segitu. Sisanya next time di bulan berikutnya Pak gitu. Oh sebentar Mas, saya telepon istri saya, bisa nggak, nanti segera saya kabarin. Tidak lama saya ditelepon, bisa Mas gitu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Coba bayangkan bagaimana kalau kita di posisi anak sakit, ditipu sama orang sampai ratusan juta, bahkan sempat menganggur. Apakah kita bisa bertahan? Bahkan menyalahkan Tuhan karena kita berada pada posisi yang terus diuji. Bagaimana cara melewatinya? Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin saja tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari ini kita akan menemui sosok yang sangat inspiratif, pemilik dari Hanisa Store, pusat oleh-oleh kurma dan juga haji. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Eko Purwanto. Selengkapnya saksikan di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Purwanto, owner dari Hanisa Store. Saya kelahiran asli Lamongan, tinggal di Jalan Resin Muka nomor 15 Denpasar Barat. Hanisa Store adalah perusahaan yang sedang berkembang. Saat ini fokus untuk penjualan pusat oleh-oleh kurma dan herbal ya, jadi yang kita fokuskan lebih di kurma dan oleh-oleh haji umroh. Insya Allah terlengkap di Bali. Hanisa Store kita dirikan setelah kami jadi pengangguran. Jadi awalnya kami seorang karyawan di sebuah lembaga sosial, mungkin YKU Bali juga kalau sobat sekalian tahu, dan kami resign karena qadarullah anak kami diuji sakit, dan itu sama dokter sempat divonis cuma 3 hari umurnya sisa. Untuk itu kami fokus di kesehatan atau pengobatan anak kami. Lalu kami memutuskan resign bareng. Kebetulan basic istri adalah seorang nurse perawat, dan ya udah kita memulai di awal dari kos-kosan sampai saat itu kita memutuskan untuk pindah karena di kos-kosan kurang nyaman untuk perkembangan anak kami Hanisa. Setelah itu dari sisa uang tile itu kita pergunakan untuk berani ngambil kontrakan ruko. Jadi saat itu pemilik ruko saya telepon, namanya Pak Gono dan Bu Wati, bisa nggak saya bayar 800.000 dulu karena sisa uang saya tinggal segitu. Sisanya next time di bulan berikutnya Pak gitu. Oh sebentar Mas, saya telepon istri saya, bisa nggak, nanti segera saya kabarin. Tidak lama saya ditelepon, bisa Mas gitu. Setelah itu saya meluncur ke rumah beliau di Udayana di Sudirman. Ketika beliau melihat Hanisa, itu raut wajah ibanya kelihatan sekali, karena anak saya bobotnya cuma 5 kilo di usia 2 tahun. Artinya dia bertanya-tanya, kok sekecil ini
udah umur segitu gitu. Nah, singkat cerita kami memulai palu gada untuk usaha itu. Setelah ngontrak di ruko itu, awalnya bingung jualan apa ini gitu. Jadi mulai dari jilbab anak, dari jualan keripik. Dulu ada produk namanya pisang pusing gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak pusing lah. Terus dari situ berkembang sampai saya juga muter untuk bayar yang saya janjikan itu apa. Akhirnya saya memutuskan untuk sales, itu paling cepat. Karena kita dulu juga basicnya sales di beberapa sebelum itu. Akhirnya alhamdulillah saya nyales untuk di sekolah-sekolah untuk ATK dan lain sebagainya. Qadarullahnya jatuh waktu tempo itu orderan masuk dan pas bisa ini untuk melunasi ruko itu. Nah setelah itu udah saya lanjut, kita gulung dari hasil jualan itu. Dulu kan masih BB mas ya, BlackBerry gitu. Jadi masih pink apa gitu. Kayak gitu kan. Nah, jualan jaket apa pilot itu viral-viralnya, terus My Adventure gitu-gitu kan. Nah itu semua kita jual dah, pokoknya jadi fulus dulu gitu. Alhamdulillah sambil kita fokus di Anissa tadi, fokus untuk gimana dia bisa jalan, kan nggak bisa jalan, biar ngomong, belum bisa ngomong karena cacian yang terpait itu dari intern keluarga kita sendiri, malah yang membuli. Gimana sih orang ibunya perawat kok anaknya sakit gitu. Nah itu kita terima semua itu. Kok bisa ibunya gitu, kok malah anaknya kekurangan gizi ini apa gitu. Nah, itu akhirnya malah membuat istri down. Tapi bagi saya itu ya udah, anaknya jenderal aja bisa ketembak, apalagi cuma gitu. Itu semua Allah yang ini. Akhirnya berjalannya waktu, alhamdulillah setelah dari toko lama, mungkin bagi teman-teman yang udah kenal saya tuh kan perjalanannya memang kita dari kos ke toko kecil. Qadarullahnya pindah itu dalam tanda kutip juga terpaksa. Artian kami sudah bayar dan tuan rumah kami mau renovasi gitu. Minta tolong mas bisa nggak pindah, ini mau saya renovasi. Padahal kita udah bayar gitu. Nanti saya kembalikan kok mas. Oh iya nggak apa-apa. Kita juga gak cerita ke tuan rumah, pada momen itu kita juga habis ketipu tuh 300 juta. Jadi beruntun ujian itu, habis ketipu disuruh pindah. Qadarullahnya ya kita ini aja, ngalir aja, terus cari tempat. Itu juga nggak sengaja saya beli buah kok depannya ada ruko dikontrakkan gitu. Padahal sebelumnya udah keliling kita ke Renon, kemana, ke Jalan Subur ini. Setelah itu saya telepon pemiliknya, ternyata nggak asing. Ketika selesai salam, kayak kenal nih suara gitu. Pak Haji ya? Oh iya, ente siapa gitu. Oh anak yang ini dulu DKU dan gitu. Oh ya, kapan mau lihat gitu. Setelah itu ya udah pakai dulu aja gitu. Jadi tapi nanti kalau ditanya Arin udah bayar ya gitu. Jadi saya dikasih termin waktu 1-2 bulan pakai dulu baru bayar. Qadarullahnya pindah di situ waktu sebelum corona. Nah corona itulah mungkin setelah kemarau panjang muncul hujan istilahnya gitu. Baru corona itu kan sebagian besar teman-teman yang pelaku usaha kan down gitu. Allah angkat karena yang kami Allah angkat, malahan omset naik dan lain sebagainya. Pada waktu itu saya harus mengembalikan uang 300 juta itu karena itu bukan murni uang saya kan. Saya cuman dapat amanah. Jadi kita itu kerjasama akadnya. Cuman qadarullahnya ketipu, jadi tetap ada persentase saya harus mengembalikan sesuai akad itu. Nah di situ malah kita bisa bayar 10 juta, 20 juta sampai kelar. Dan
ya pada waktu itu produk-produk kesehatan kan lagi banyak dicari karena orang udah takut mati, udah ini gitu kan. Dia aware banget ke kesehatan, produk jamu dan lain sebagainya. Dan kita momennya itu Kustudi Hindi itu, masya Allah itu kan. Nah di sana Allah angkat. Itu tadi kadang kita itu ketika diuji sama Allah itu kan, kenapa harus saya gitu kan. Kalau kita ngutip ceramahnya Ustaz tadi Hidayat kan, why not gitu kan. Gitu. Karena ayatnya ya la yukallifullahu nafsan illa usaha itu tadi. Allah itu nggak mungkin nguji kita di luar batas kemampuan kita. Tapi saat kita kena ujian gitu kan, ngerasa kayak seakan-akan kenapa harus saya gitu. Padahal kita lah yang dipilih, pasti kamulah yang mampu gitu. Nah itu alhamdulillah sampai kita sekarang ada beberapa cabang dari perjalanan singkatnya begitu Mas. Nama Anissa Store itu memang sengaja kita nisbatkan nama anak kami karena pada waktu itu sempat awal-awal tuh istri collection aja, Anissa collection. Oh enggak, karena kita kan nanti kedepannya ini akan mengerucut gitu. Boleh sekarang kita palu gada, tapi next time-nya kan kita harus mikir anak apa. Ya udah store aja dah yang lebih umum gitu. Akhirnya kita daftar UD apa itu ya dari penisbatan anak itu biasanya sih kata orang itu kan kalau nama anak kadang bawa hoki yang pertama kata orang, tapi kalau kita karena biar mudah aja, mudah terus ya memang kita memulainya usaha itu karena wasilah anak tadi itu. Nah untuk saat ini kenapa kami memilih fokus di pusat kurma dan oleh-oleh haji, karena setelah kami belajar, nah itu kan kebetulan kami ikut beberapa komunitas yang akhirnya kita harus memiliki positioning gitu dalam sebuah usaha. Nah kami memutuskan positioningnya di situ biar orang ketika lihat saya, oh yang punya jualan kurma, oh kalau saya cari oleh-oleh cuma di sini kayak gitu. Sama halnya ketika Mas Oman branding dirinya MC ya Mas Oman gitu. Ya, positioningnya sudah jelas gitu. Nah, kita dengan belajar itu akhirnya oh perlu nih positioningnya. Jadi kita pusat kurma dan oleh-oleh haji untuk di Bali. Sebelumnya saya ikut salah satu komunitas namanya TDA, Tangan di Atas. Itu saya sempat dimotori oleh Coach Ali Madi beberapa kali pertemuan karena saat itu ya qadarullah setelah pertemuan kedua atau ketiga saya ada ujian itu. Jadi saya kan di pertemuan itu ada PR-nya ya yang harus diselesaikan. Kalau udah ngerjain PR enggak boleh next kelasnya gitu kan. Nah, akhirnya break terus dipertemukan dengan sebuah komunitas yang saya bisa continue belajar free tanpa harus bayar, artinya terus connectingnya se-Indonesia. Itu salah satunya yang paling impactnya terasa di saya ya Sukses Berkah Community atau SBC itu. Bagi sobat sekalian yang ingin bergabung di SBC, channel di online-nya ada WSBC atau Sukses Berkah Community.id, diklik aja. Kalau untuk karena SBC ini sudah tersebar di beberapa kota-kota besar, saat ini terupdate tuh 26 kota. Untuk di Bali ada chapter Bali. Kebetulan saat ini kami diamanakan sebagai ketua chapter. Bagi teman-teman yang ingin daftar bisa langsung juga lihat IG-nya SBC Chapter Bali. Tantangan terberat ketika bisnis yaitu tadi rasanya setelah ditimbu tuh kayak orang ditimpa
ditimpuk dulu gitu ya, ditimpuk. Kita kan ciut, tapi itu ternyata momentum kita untuk bangkit gitu. Ibarat kalau orang Jawa bilang tembung ya, tembung itu kayak kelereng tapi dia dari karet gitu. Ketika ini kan karet dilempar itu pantulannya bisa semakin jauh. Nah, tantangannya ya tentu semua usaha memiliki kompetitor dan lain sebagainya. Tapi tantangan terberat itu sebenarnya mengalahkan diri kita sendiri untuk bisa fight apapun kondisinya. Hatta itu waktu corona pun bagi orang itu adalah kelumpuhan bisnis. Tapi kalau kita bisa melihat celah, ternyata ada daya untuk naiknya. Kemampuan melihat celah dan lain sebagainya. Tantangannya ya mengalahkan diri sendiri gitu. Kita harus memperbesar kapasitas kita gitu, dengan selalu berkomunitas, berbagi ke sesama, menimba ilmu. Nah itu tantangannya ya mengalahkan diri sendiri kalau bagi kami ya dalam bisnis ini, karena itu yang kita alami. Baik sobat inspirasi sekalian, jadi saya mengawali karir atau menjadi level pedagang, sekarang grow untuk level ke pengusaha itu awal saya merantau di Bali 2006. Sebelumnya saya sempat stuck setahun, masa SMP itu orang tua saya sudah terserah kamu mau kemana, karena kami 7 bersaudara. Saya harus berhenti setahun dulu untuk kerja sama orang biar bisa melanjutkan pendidikan, dan saya memilih untuk itu. Saya kerja merantau di Bali, kebetulan jadi karyawan lalapan kakak saya dan saya digaji. Setelah itu setahun saya ikut beliau, saya pulang melanjutkan cari pondok pesantren yang free. Jadi saya nyantri di situ. Di pesantren itu gratis, cuman sekolahnya bayar. Akhirnya saya sama kiai izin, bisa nggak setiap hari Sabtu saya pamit mau kemana? Saya kerja Pak Yai. Jadi Sabtu itu saya udah kerja sama paman saya di Surabaya, jualan buah di pinggir jalan itu, daerah Darmo, daerah Sidoarjo itu dekat Mas Pion, Aloha itu dulu saya. Dan Seninnya pagi saya diantar lagi ke pondok di Lamongan. Jadi hari Jumat itu saya pakai pakaian pramuka, naik kereta. Karena kenapa milih pramuka? Gratis gitu kan. Nah, di kereta itu gratis. Sampai masinisnya, masih hari Jumat kok udah pakai pramuka gitu. Saya diam aja, ya apa yang penting gratisnya. Dari SMP berhenti setahun, lanjut SMA berhenti 2 tahun untuk bisa kuliah, dan alhamdulillah bisa ya jenjang sarjana. Dari 7 saudara hanya Allah izinkan saya yang sarjana. Untuk itu saya memulai perbaiki dulu tingkat pendidikannya kita. Jadi karena ilmu itulah yang mengubah kehidupan kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita gitu. Nah, di situ saya dipertemukan dengan istri saya melalui online, walaupun kami tinggalnya satu kampung beda RT ya. Tapi qadarullah wasilah pendidikan itu semasa saya kuliah, istri juga kuliah, dipertemukan lewat jalur online. Jadi lucu ketika sampean dari mana, Lamongannya mana, kecamatan ini, desanya apa, anaknya siapa gitu. Sampai di sana lucunya. Jadi bagi sobat inspirasi sekalian, pertama tetap belajar dimanapun, walaupun itu terlebih di bangku pendidikan formal atau non formal, tetap belajar. Dan bagi sobat sekalian, jangan lupa untuk mengupgrade
soft skill kita, kapasitas kita itu ya tentunya semuanya dengan pengalaman orang-orang lain. Saudara-saudara kita yang lain itu sama dengan pelajaran yang nggak ada di bangku kuliah, kayak gitu. Sobat inspirasi sekalian, sebagai penutup mungkin ada kata-kata dari pengalaman hidup saya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim ibu yang mana, tapi kita bisa memilih dengan jalur wasilah kebaikan kedua orang tua kita. Kita bisa memilih jalur surga melalui beliau. Sekian dari saya, Eko Purwanto, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, sangat luar biasa ya kalau kita bisa tadi dengarkan bagaimana sosok Pak Eko Purwanto yang sudah melalui segala rintangan, segala tantangan dan ujian yang diberikan oleh Allah. Ternyata beliau percaya bahwa segala ujian adalah sesuai dengan batas kemampuan ciptaannya. Bagaimana melewati segala badai yang ada, dan tentunya kita bisa belajar banyak dari sosok Pak Eko. Semoga Sobat Inspirasi pun mendapatkan banyak hal yang bisa kita contoh, sehingga kita terus berjuang, tidak menyerah, terus maju, sampai akhirnya kita percaya bahwa Allah begitu sayang sama kita. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dari Inspirasi Berbagi, dan tentunya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.